Selamat malam, selamat datang di podcast Suka-Suka. Malam ini kita kedatangan guest star kita yang jauh-jauh dari Papua. Kita kenalkan, ini Octavianus Koibur. Boleh dong sekali lagi perkenalkan Kak, nama kakak siapa, asalnya dari mana, tempat tanggal lahirnya di mana, apakah statusnya bagaimana, pokoknya lengkap lah Kak, biar teman-teman di rumah itu bisa tahu nih kakaknya itu seperti apa. Sebelumnya nama saya Octavianus Koibur, saya dari Papua. Kemudian tempat tanggal lahir saya juga di Papua, khususnya di Biak. Saya lahir tanggal 20 Oktober 1993. Kemudian untuk status saya sekarang udah berpacaran. Mudah-mudahan OTW ke pernikahan. Waduh, udah mau menikah ya Kak? Kira-kira kapan nih rencana mau dilamar nih pacarnya? Rencananya mungkin tahun 2023. 2023. Akhir 2023 lah. Oke, udah siap ya dari finansialnya, dari restu orang tua mungkin udah siap ya. Pastilah. Kalau boleh tahu pacarnya ini dari mana sih Kak? Kalau pacar saya dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Oh, sama dengan saya ya Kak. Dari Sumatera itu Sumatera bagian mana nih? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, berarti orang Batak dong ya. Oh, pastinya. Kira-kira baru apa nih ya biar mana tahu satu keluarga dengan saya gitu kan. Gimana? Boru Gultom dia. Oh, baru Gultom. Dari Oh, kebetulan Purbalingga. mama saya Pak Pahan saya berarti satu keluarga lah kita. Oh, bagus kalau gitu. Nanti kalau bisa sih aku rencana mau di mana nih, Kak? Mau resepsi pernikahannya? Apakah di Papua ataukah di Sumatera? Di Sumatera ya. Sumatera, oke. Oh, di tempat perempuannya ya. Kok nggak ke Papua nih? Kenapa nih? Ada apa nih? Kok biasanya kan harusnya ke tempat yang laki-laki nih. Kenapa tempat perempuan? Enggak, karena pertama karena kita beda suku kan. Kemudian dalam pernikahan Batak Anda tahu sendiri kan. Oh, jadi kok kebalikan ke saya ya pertanyaannya. Lah kan Oke. Anda juga orang Batak. Oh, jadi Gimana? ada gimana untuk pernikahannya ini? Apakah nanti ada beli marga atau bagaimana sih Kak? Ya, betul. Ada, berarti nanti pakai marganya orang tuanya si cewek ya berarti ya. Ya. Oke. Ya begitulah. Oh, baru habis itu sebelumnya saya mau tanya lagi nih Kak. Pekerjaan Kakak ini apa nih? Kalau sekarang saya bekerja di perusahaan tambang sebagai engineer. tambang. Perusahaan tambang itu yang gimana? Apakah perusahaan tambang itu yang Freeport apa-apa? Aku juga belum tahu nih perusahaan tambang Ya. yang bagaimana nih? Perusahaan tambang di ujung timur Indonesia pasti itu. Oke. Freeport. Di bagian mana sih Kak kalau boleh tahu kotanya apa gitu? Kalau Freeport itu site-nya ada di Timika, tapi lebih spesifiknya di kota Tembagapura. Oh, Tembagapura. Oh, Timika. Berarti Timika itu beda lagi ya sama Tembagapura. Ya, Timika itu kabupaten, Tembagapura itu kecamatan. Oh, oke, maklum. Saya kan nggak tahu ya. Saya bertanya mungkin teman-teman di rumah juga pasti pengen tahu lah Timika itu bedanya dengan Tembagapura itu apa. Nah, Tembagapura nih kan kembali ke Tembagapura. Destinasi di sana itu seperti apa sih Kak? Tembagapura. Kalau Tembagapura mungkin sekarang karena tambang terbuka udah tutup kan. Jadi tambang terbuka itu dijadikan tempat wisata WTG, wisata tambang Grasberg. Oh, Cuma terbatas yang bisa datang situ. Itu seputar keluarga karyawan, kemudian mungkin kerabat-kerabatnya yang boleh berkunjung ke situ.
Oh, justru harus yang memang benar-benar keluarga Ya. keluarga yang bekerja di sana ya, Kak, berarti. Oh, begitu. Nah, kalau misalnya kan sekarang ini masih wabah-wabah Covid nih. Kalau misalnya orang ke sana ini gimana nih? Apakah di sana kalau misalnya kita berkunjung ke Tembagapuranya itu apakah masih menggunakan masker ataukah udah lepas masker sama sekali? Karena kan ada beberapa isu sih apa namanya sudah lepas masker ya. Kayak mungkin di Lombok ada yang bilang katanya sudah lepas masker. Nah, kalau di Tembagapura ini sudah lepas masker atau bahkan masih maskeran? Di Tembagapura masih sama kayak umumnya Indonesia. Oke. Masih tetap menggunakan masker. Cuma orang yang naik ke sana harus sudah vaksin kedua. Oh, Sudah vaksin. vaksin lengkap. Oh, vaksin kedua. Oke. Berarti harus memang vaksin kedua. Dan kebetulan nih aku nanya vaksin lagi nih. Ya. Vaksin itu kakak sendiri udah vaksin keberapa nih? Saya sekarang udah vaksin ketiga. Oh, vaksin ketiga. Oh, Ya. oke deh. Vaksin pertama, kedua, ketiga sekarang. Oke. Sebelumnya kakak kan dia terbang nih dari Papua Ya, ke sini itu. Gimana sih perasaan kakak dari mulai dari Tembagapura sampai ke Bali ini? Gimana? Ini kan udah kali berapa nih? Kali keberapa nih kakak udah main ke Pulau Dewata ya kan? Yang wow kayaknya luar biasa ya Bali ini ya. Kayaknya bukan hanya Jakarta ataupun Surabaya yang biasa datang ke sini, tapi bakalan dari Papua juga tetap datang ke sini. Itu gimana sih perasaannya kakak udah sampai di sini tuh? Gimana? perasaan pertama jauh. Jauh ya, capek berarti ya. Bayangin aja naik pesawat bisa berjam-jam kan. Oke. Tapi ya itu menunjukkan bahwa Indonesia besar kan. Oh, mantap. Mantap banget tuh. Berarti kira-kira ini udah berapa kali nih kakak di Bali sendiri? Seingatku udah 3 kali kayaknya. Oh, udah 3 kali. Wah, 3 kali itu ngapain aja nih di Bali nih? Pertama liburan jalan-jalan. Oh, liburan Yang datang jalan-jalan. pertama kali, yang kedua itu kalau nggak salah transit kali. Oh, transit. Oh, mau kemana nih ceritanya nih? Dia kok transit ya? Waktu itu saya mau ke Labuan Bajo. Oke. Transit semalam kan di Oh, sini. oh iya, oh iya. Oh, iya. Oh, lupa. Berarti saya empat kali ya. Oh, 4 kali ya? Baliknya Saya nggak tahu. Kok Kan jadi semalam ini. bertanya ke saya ini? Ini gimana? Baliknya saya semalam di sini lagi. Kemudian bulan Januari kemarin saya kesini lagi. Oh, bulan Januari. Oh, bulan Januari Anda ke sini. Oke. Tidak berkabar dengan saya. Oke lah, nggak apa-apa, Kak. Berarti kalau di sini sendiri kan udah maksudnya mau rencana berapa hari nih di Balinya? Saya paling 5 hari lah. Iya 5 hari. 5 hari. Nanti tanggal 5 balik. 5 hari itu bersama siapa kira-kira, Kak? Ayo, 5 hari itu bersama siapa? Apakah masih sendiri kah? Ataukah ada yang menemani? Ada pacarku besok dia tiba. Oh, kayaknya bulan madu ya. Enggak dong sama saudaranya dia. Oh, nggak bisa teman-teman, ternyata sama saudaranya dia. Oke deh. Yo. Oh, beda hotel ya, beda kamar ya. Oke. Jadi rencana nih 5 hari ke depan nih mau ke tempat wisata apa nih? Di Bali kan banyak nih, ada di Ubud, ada di Nusa Penida, ada di mana lagi tuh, banyak banget tempat wisata di Bali ini. Jadi mau rencana kemana nih, Kak? Paling kami tujuan pertama ke Nusa Penida. Oh, Itu kan Nusa udah Penida. kayak ikon di sini kan. Wais. Kemudian nanti setelah itu main-main ke Ubud. Setelah itu hari terakhir paling kami di Nusa Dua. Oh, oke, Nusa Dua ya. Nusa Dua. Kok nggak Nusa Penida, Nusa Dua baru ke Ubud nih gimana nih? Kok jadi dari Nusa Penida habis itu ke Ubud baru ke Nusa Dua lagi nih? Ini gimana nih? Kan lebih dekat
Nusa Dua dengan bandara di hari terakhir kan. Oh iya sih. Maklum saya kan nggak terlalu apa namanya bisa apa tahulah banyak tempat di sini. Maklum walaupun udah 7 tahun ya di Bali tapi ya begitulah kan sibuk kerja juga jadi nggak sempet Oh, ya? lah. Bapak kerja apa di Iya sini? kerja dong. Saya kerja. Saya kerja di sini. Jadi apa namanya? Oh iya, sebelumnya itu saya lupa jadi lagi. Sebelumnya nih kakak, kakak tadi kan bilang di Privat nih kerja. Nah, untuk di Privat sendiri tuh orang yang masuk Privat ini apakah susah atau bagaimana sih? Gimana sih kok bisa kakak ini masuk di salah satu tambang emasnya ya kan, tambang emasnya Indonesia ya gitu. Itu gimana sih? Apa maksudnya tipsnya gitu loh kok bisa masuk ke situ? Kalau tips ya mungkin di sana kan perusahaan besar kan, jadi dia butuh dari semua disiplin ilmu. Nah, apa namanya, kalau soal tipsnya ya jadi yang terbaik di bidang masing-masing gitu aja. Dengan cara ya itu belajar dengan giat. Cuma kan kalau mungkin kita di kampus ya, di kampus belajar paling kan apa yang dari kampus ya kan. Tapi sebenarnya dunia kerja tuh nggak membutuhkan tidak itu saja yang kita butuhkan. Paling tidak ada hal-hal lain, misalnya kayak kalau yang dari luar kita bisa dapat kan mungkin soal kepemimpinan atau apa, kerjasama antara ini kan. Di kampus mungkin ada kan organisasi, cuma tidak begitu ini. Benar Mungkin di luar kita bisa dapat. Dan kalau boleh tahu lagi nih kak, di Tembagapura kakak itu sebagai apa sih divisinya? Kalau saya di underground di tambang bawah tanah sebagai engineer geotek. Kalau geotek itu seputar ini kayak ketika dibuka satu terowongan gitu kan, nanti kan terowongan itu butuh disupport. Nah itu kami yang ibaratnya merancang ground supportnya. Entah pakai support apa biar dia bisa bertahan gitu, nggak runtuh maksudnya. Oke. Kira-kira capek nggak kayak gitu kak? Gimana tuh? Apakah kan maksudnya di tambang ya gitu loh? Apakah dia gelap ataukah dia terang begitu? Kita nggak tahu kan? Gimana nih? Maksudnya kalau misalnya di tambang sendiri kan tahu sendiri sebenarnya kan pastilah capek, tenaga kita butuh yang ekstra banget nih. Ya. Nah itu kakak itu gimana nih selama bekerja di Tembagapura nih, itu apakah memang capek banget atau yang gimana kak? Capeknya mungkin bukan karena pekerjaannya, tapi karena melakukan pekerjaan berulang-ulang itu kayak monoton gitu, akhirnya kayak membosankan gitu. Oh bosan ya, jadi harus ada healing ya, kata-kata lagi yang bagus itu healing ya. Karena Makanya itu healingnya ke ke Bali. Bali. Oke. Healingnya ke sini ya. Oke. Nah, itu kan nanya dari tadi seputar pekerjaan ya lagi tadi kan. Kita random aja sih sebenarnya kak ya pertanyaannya. Kembali lagi nih masalah apa namanya pasangannya kak tadi. Nah, kan pasangannya kakak tadi itu dari Medan. Nah, itu bertemunya gimana sih kak? Jadi kami itu ini bertemunya lewat aplikasi. Oh, aplikasi apa nih? Micet. Micet ya jangan-jangan. Ayo, aplikasi apa dong? Oh, bisa jadi micet ya. Kebetulan di perusahaan di Freeport kan kami banyak ekspatnya kan, tenaga kerja dari luar lah. Oke. Jadi karena saya bahasa Inggrisnya kurang, jadi saya belajar
lewat ini online menggunakan aplikasi. Oh, jadi belajar Nah, di situ- online-nya itu lewat dari aplikasi itu Nah, ya. disitulah kami bertemu. Oh, gitu ya caranya. Oh, sekarang ada yang seperti itu ya, Kak. Baru Ada tahu. loh. Biasanya kan cuma aplikasi udah chat-chat gitu, udah habis itu ketemu jadian gitu kan. Ini ternyata dari bahas belajar bahasa Inggris, habis itu ketemu kayak gitu. Nah, ketemunya itu pertama kali di mana sih, Kak? Ketemunya di Jogja. Oh, di Jogja. Oh, healing juga di Jogja ya. Jogja istimewa. Oke. Jadi nggak hanya Bali, berarti Jogja juga tempat healingnya Kakak ya. Oke deh. Kakak gini, apa namanya, semenjak berpacaran nih sama pacarnya Kakak nih. Ya, Udah berapa lama kira-kira ya? udah 2 tahun kita. 2 tahun. Ada putus nyambung ataukah? Enggak sampai putus, cuma bertengkar hebat pasti ya. Oh, bertengkar hebat ya. Itu gara-gara apa? Ada orang ketiga? Nah, Ataukah bakalan ada apa nih? Hah? Lebih Paling kemana sih, Kak? seputar tadi kan yang ku bilang beda, kami kan udah beda suku nih Oh, antara beda barat suku. dan timur kan. Oke, iya bener ya, barat Iya, ketemu udah. timur ya kan jadinya agak keras ya. Bener sih. Oh, berarti hanya karena masalah suku ya lebih itu. Dan kalau boleh tahu, udah pernah ke sana nggak, Kak? Udah Pernah ke? Oh, berarti udah ketemu sama udah orang ketemu tua. orang tua ya. Oh, udah sempat apa namanya, minta izin atau gimana nih? Udah. Oh, udah minta izin. Oh, pantas mau ini ya. Mau. 2023 ya. Ya. 2023 tahun depan mau dilamar. Oh, bagus deh. Berarti semoga langgeng ya, Kak. Aduh, semoga jadi ya. Kayak gitu ya. Doanya kayak gitu ya. Ya, oke deh. Nanti mana tahu saya bisa ke sana kan, pulang kan 2023 ya. Amin, semoga. Itu rencana tahun akhir tahun atau gimana? Akhir tahun 2003 atau awal tahun 2024 lah. Oh, amin, aku pulang kayaknya. Kayaknya pulang saya deh. Tapi tempatnya bukan di Medan. Di mana, Kak? Dari Medan masih 9 jam ke Padang Sidempuan. Oh, Padang Simbol. Enggak usah khawatir, Kak. Masih bisa itu dia saya tempuh. Yang penting dia masih masih apa namanya, seputar Sumatera Utara. Oh, Padang Simbol. Berarti aslinya Padang Sidempuan. Batak Toba kan. Iya. Cuma maksudnya memang dia. tinggalnya mereka di Padang Sidempuan. Oh, berarti bukan asli Padang Sidempuan ya. Enggak, bukan. Baru habis itu mau nanya lagi nih, Kak, masalah kota lagi sih sebenarnya. Kok jadi aku agak-agak kemana-mana ya, ini pertanyaan kan. Tapi udah lama di Jayapura atau di Biak? Iya, lebih lama di Jayapura. Lebih lama di Jayapura. Nah, kalau boleh tahu nih, Jayapura itu seperti apa sih, Kak, di matanya Kakak? Jayapura tuh udah kayak rumah saya sendiri ya. Oh, Meskipun kampungnya di Biak kan. Cuma karena saya besar di Jayapura, jadi ya itu. Mungkin kalau bisa dibilang Biak itu kampung bapak saya, tapi Jayapura kampung saya. oh, mantap. Good. Oke. Oh, berarti Jayapura itu memang Kakak lahir berarti di Jayapura ya istilahnya? Nah, lahir di Biak. Oh, Cuma lahirnya di Biak, tapi besarnya di Jayapura. memang oke, Jayapura. Nah, kalau misalnya Kakak sendiri kan udah pasti udah lama banget nih di Jayapura. Nah, Jayapura itu destinasinya apa aja sih, Kak? Biar teman-teman di rumah itu kan tahu Jayapura, kan cuma tahu oh ini Papua. Mungkin mereka takut dengan orang Papua kali ya, kan nggak tahu kita kan. Makanya coba dijelasin destinasi Jayapura itu seperti apa. Apakah lebih bagus dari Bali? Boleh. Ya kan, kita nggak tahu. Ya kan, kakak dari Papua sendiri kan gitu loh. Kalau Jayapura itu kan kota di pinggir pantai kan, otomatis banyak destinasi di pinggir pantai. Maksud tujuan wisatanya di pinggir pantai. Ada beberapa pantai dan pantainya tuh mungkin kayak di Bali sini. Kalau bagusnya mungkin di sini lebih bagus ya. Cuma kalau di sana kan ku bilang sama karena dia pun kotanya tuh di pinggir pantai memang. Ada beberapa yang
kita bisa cari pantai yang pasir putih itu agak ke utara, ke arah barat sedikit. Kalau ke arah timur itu pasirnya hitam. Oh, jadi ada pasir putih, pasir hitam. Cuma kalau sekarang kan yang ikonik dari Jayapura kan Jembatan Merah yang baru dibangun kemarin. Oh, Jembatan Merah. Ah. Udah kayak lagu aja Jembatan Merah ya. Nah, di Jembatan Merah situ tuh kan pinggir pantai juga kan. Kalau di sini mungkin kayak Jimbaran gitu. Oh, Jimbaran. Jadi ada kafe-kafe di pinggir pantai gitu kan. Oh, jadi kalau di sana itu sama kayak misalnya Jimbaran ya, misalnya ada juga kafe-kafe di pinggir pantai gitu. Oke. Kemudian beberapa tempat yang menarik mungkin pos lintas batas. Sekarang Itu kan udah gimana? bagus kan. Kita Itu gimana, Kak? kan Jayapura tuh udah kota paling ujung di timur Indonesia kan. Iya, benar sih. Jadi dia berbatasan dengan PNG. Oh iya, benar. Nah, pos lintas batasnya tuh megah sekali di ujung timur. Wow. Besar sekali. Kayaknya perlu ke situ kayaknya ini. Ya kan mungkin teman-teman di rumah nih kayaknya perlu ke Jayapura nih. Kayak di pos lintas ya, bener ya Kak ya. Pos lintas itu perlu harus ke Jayapura kayaknya. Itulah. Nah, selanjutnya nih Kakak itu biasanya kalau di Jayapura nih sering nongkrong di mana gitu Kak? Apakah memang ada tempat tongkrongan sendiri atau gimana? Kalau saya nongkrong ya di tempat yang tadi saya bilang Jembatan Merah tuh kan, di sekitaran Jembatan Merah tuh ada kayak kafe-kafe yang ala-ala Bali gitu. Oh, ala Bali ya. Oh, oh berarti ada juga ya di sana ya. Oke. Oke, berarti memang view-nya itu seperti didesain seperti ini ya, Bali ya. Oke. Berarti nggak kalah juga ya destinasinya Papua, ya, apalagi Jayapura ya dengan destinasinya di Bali. Selanjutnya nih Kak, Kak kan besar di Jayapura nih. Ya. Nah, kebetulan nih aku mau nanya, pengen tahu lah istilahnya, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, Kakak tuh sekolahnya di mana sih? Jadi sekolah SD, SMP sampai SMA di Jayapura juga. Iya. Kemudian kuliah juga di Jayapura. Oke. Nah, kalau sekolahnya itu SMA lah ya, nggak usah bahas SD, SMP kali ya, terlalu spesifik ya. SMA aja deh. SMA-nya di mana kira-kira nih? Di Jayapura juga. Oh, di Jayapura. Nama SMA-nya apa mungkin teman-teman nanti yang menonton kan gitu kan, ya kan, mana tahu teman-teman SMA kita mau kayaknya kita ya. Kok jadi kita nih? Ya itu teman-teman SMA-nya Kakak itu mau nonton gitu loh. Ya, saya SMA-nya di SMA YPK Kota Raja Dalam di Jayapura. Oke. SMA swasta Yayasan Kristen. Oh, berarti SMA memang dari awal di YPK itu ya. Oh, habis itu sebelumnya jurusan apa nih Kak? Terakhir Di SMA apa ya? SMA IPA. SMA-nya IPA. Nah, untuk selanjutnya Kakak kan tadi kuliah di perguruan tinggi mana? Jurusan apa? Ayo. Setelah lulus SMA saya lanjut di Universitas Cendrawasih, kalau singkat UNCEN. Oke, UNCEN ya, Universitas Cendrawasih. Oke. Jurusan Teknik Pertambangan. Tamat tahun berapa kira-kira Kak? Saya tamat kalau nggak salah 2011 ya. 2011 enggak tamat dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi kalau nggak salah 2016 apa ya, 16 ya. 2016. Jauh ya dari 2011 tamat SMA sekarang 2016. Oke. Susah nggak Kak kalau misalnya untuk di teknik pertambangan tadi ya Kak? Susah nggak menurut Kakak itu teknik pertambangan? Ya, teknik udah pasti lah agak susah gitu. Bisa dilihat mungkin rata-rata di Indonesia kalau mau dibilang ya, masa kuliahnya mahasiswa teknik itu agak lama. Agak lama ya. Kenapa tuh Kak? Karena apa? Maksudnya apa sih kendalanya? Kok bisa
teknik itu lama banget selesainya? Kurang tahu ya. Maksudnya Tapi secara apa- pribadinya kakaknya aja gitu loh. Apakah karena mungkin finansial ataukah karena dosennya yang memperlama? Kan kita nggak tahu ya kan, gitu. Kalau saya kebetulan kemarin agak lambat itu karena ya mungkin kayak saya bodoh ya. Jadi saya ada sempat mengulang beberapa mata kuliah. Itu udah makan hampir 1 semester gitu. Kan harus ditunggu terus diulang lagi untuk semester yang misalnya diganjil, harus sambil diganjil lagi kan. Nah, Oke. itu salah satunya. Kemudian yang kedua, saya cari tempat untuk tugas akhir. Itu yang buat saya agak lambat. Oh, berarti. Nah, kalau misalnya yang tadi itu kan ada mata kuliah yang diulang tuh. Ya. Itu sebenarnya susah banget apa gimana sih? Apa standar? Apa memang mungkin tidak bisa memanage waktu atau gimana sih, Kak? Iya, kayaknya lebih ke saya sendiri sih. Oh, Agak. oke. Nggak bisa memanage Memanage waktu. waktu ya, lebih kayak gitu. Berarti masalah mata kuliah yang tadi agak dibilang katanya agak BODO ya. Mut-mutan sih. Oh, mut-mutan. Oh, lagi mut-mutan Ini ya. Kalau dosen yang saya suka, oh iya, ku ikutin dia. Tapi kalau enggak, Oke, ya, kasih jadi tinggal. teman-teman jangan sampai kayak gini ya. Kakaknya tuh mut-mutan katanya kuliahnya. Jadi kalau kalian yang memang mahasiswa atau memang lagi berkuliah, kalau bisa sih ikutinlah mata kuliahnya dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai males-malesan karena mungkin dosennya nggak bagus atau boring dosennya. Ya suruh aja dosennya apa namanya, Pak jangan boring dong ngajarnya gitu guys. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih Kak, masalah mungkin lebih ke arah sekolah sih sebenarnya ya, karena kan mungkin kita kan satu sekolah ya, kita ini sebenarnya sahabat satu sekolah ya, tadi kan SMA YPK itu. Nah kalau misalnya di SMA YPK itu seperti apa sih Kak, maksudnya cara dia ngajarnya atau sekolahnya itu seperti apa? Mungkin kan teman-teman mungkin yang dari sini ada pengen ke sana ke Papua ya, mana tahu nggak tahu mau sekolah di sana, bisa ke YPK kan. YPK nggak bisa. YPK bisa kan gitu. Ya gitu, gimana Kak? Kalau dari sekolah itu sih kayaknya sekolah yayasan Kristen kan, jadi dia lebih mengutamakan kayak kekeluargaan gitu. Dan sekolah itu mungkin satu-satunya sekolah di Papua ya yang menampung anak-anak yang dari daerah-daerah gitu. Jadi dia ya berjuang punya andil lah untuk anak-anak yang dari kampung mau sekolah di kota gitu. Dia yang tampung di kota Jayapura gitu. Nah, kalau misalnya di YPK sendiri itu apakah memang mayoritasnya, maksudnya apakah diususkan untuk yang Kristen saja ataukah ada yang Muslim atau gimana Kak? Pernah saya dapat satu orang mahasiswa Muslim juga di situ. Oh, oke. Ya kami nggak di sana tidak beda-bedakan gitu ya. Selama dia mau sekolah kan ya boleh-boleh aja. Dan tidak dipaksakan buat ketika ada kegiatan keagamaan gitu, tidak dipaksakan. Lebih berarti netral aja lah gitu ya. Dan habis itu pernah nggak di SMA YPK sendiri itu adain reuni? Kok jadi aku bertanya ya gitu lagi. Maksudnya pernah kan, maksudnya kalau aku pribadi kan memang udah lama banget gak ke Papua nih ya teman-teman ya kan. Jadinya aku bertanya nih kakaknya, pernah nggak mengadakan reuni? Apakah memang reuninya itu setahun sekali ataukah 10 tahun sekali ataukah nggak ada sama sekali, gimana nih Kak? Pernah ada. Seingatku tuh tahun 2019 kalau nggak salah. Pernah sekali. Itu yang
yang menggagas atau gimana gitu, yang ini itu angkatan-angkatan di atas kita yang lebih tua lagi. Cuma pernah ada. Oke. Dan kalau diadakan dalam setahun sekali atau beberapa kali gitu kurang tahu saya. Oh, kakaknya udah pernah ikut nggak reunian itu? Reuni yang terakhir nggak pernah saya. Oh, reuni terakhir itu tahun berapa ya kak? Yang tadi Aku kok jadi nggak tahu nih. 2019 itu. Oh, 2019 berarti sebelumnya udah ada reuni sebelumnya. Itu Ya. reuni tahun 2000 berapa nih kira-kira kak? Kalau ke belakang lagi kurang tahu karena saya baru gabung ada kan grupnya di Facebook gitu. Oh, grup di Facebook. Kok saya nggak tahu ya? Anda kemana? Maaf, saya kayaknya bukan anak SMA YPK kayaknya lagi nih. Oh, jadi memang ada reuni ya gitu. Ya. Dan kebetulan kakak kan masih orang tua di Jayapura kan? Ya. Ya. Nah, itu berarti selalu pulang ke Jayapura ataukah gimana? Nih, Iya kalau pas cuti pasti dong pulang ke pulang rumah ya, Jayapura. pasti pulang ya. Pulang. Ya maksudnya pas pulang ke situ apakah ada kangen nih masalah sekolah kan? Tahu sendiri kan sekolah apa udah bagus nggak? Aku sendiri nggak tahu nih sekolah ini gimana. Maksudnya udah bagus apa bagaimana nih? Saya udah jarang ke tempat itu, ke udah. sekolah. Udah jarang ya. Udah nggak pak sekolahnya, pak kepala sekolahnya nih siapa? Masih Pak Ernest. Ernest siapa dong? Aku juga lupa loh. Eren Sanggeu. Oh, Eren Sanggil. Oke. Itu masih bapak beliau maksudnya. Kayaknya masih deh. Oh, masih beliau. Oke. Kok nggak diganti-ganti sih? Kok aku jadi mangsa ya? Kok jadi kau yang ngatur? Oh, oke. Oh, berarti berarti kakaknya nggak pernah ke sana lagi ya semenjak kakaknya udah kerja di Privat atau Tembagapura ini ya kan. Jadi tapi komunikasi sama teman-teman di YPK Diaspora itu masih apa gimana? Masih dengan beberapa teman yang dulu. Siapa ya? Siapa nih? Si teman akrabku dari SMA, si Franz. Oh, Franz. Oh, apa kabar dia itu? Kok jadi aku bertanya ke Kak? Iya maksudnya dia sekarang di mana sih, Kak? Maksudnya dia kan kayaknya udah menikah ya? Ya. Udah menikah ya. Oke. Udah punya anak berarti? Ya. Oke. Dia kan kemarin sempat kerja di Tembagapura. Habis itu karena udah dapat diterima di PNS, udah dia undur diri dari Tembagapura, sekarang PNS dia. Waduh. ASN. Oh, jadi demi PNS dia mengundurkan diri dari Tembagapura. Iya dong, Oke lebih deh. menjanjikan. Oh, lebih menjanjikan ya. Oh, kakaknya kenapa nggak di PNS aja? Kenapa harus di Tembagapura yo? Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Emang usia udah berapa nih? Usia udah berapa nih, Kak? Sekarang saya 28. 28 mau jalan 29 ya? Ya. Oke, kalau gitu berarti wah bentar lagi jadi bapak ya. Jadi bapak apa jadi suami dulu ya? Oh, suami dulu ya. maaf, agak sedikit bodoh saya jadinya nih. Oke deh. Selanjutnya aku mau nanya apa lagi? Aku sampai bingung nih jadinya kan masalah pertanyaan ini, saking banyaknya kayaknya pertanyaan ini. Apa namanya? Oh iya, kakak di sini kembali lagi nih masalah destinasi di Bali lagi nih kan. Ya. Berarti stay-nya di Kuta ya? Ya. Di Kuta dan besoknya berarti ketemu sama calon istri ya. calon istri kan. Calon istri berarti habis itu besoknya berarti mau ke Nusa Penida. Ya. Nusa Penida baru habis itu nanti ke Nusa Penida itu memang dihabiskan satu hari itu atau bagaimana? Kita kayaknya one day trip aja ya. Oh, jadi Pergi langsung balik lagi. oh, nggak capek, Kak? Kan nggak jalan, berenang pun nggak. Oh, oke. Iya kan maksudnya kan capek di jalan walaupun gimana gitu kan. Ya nggak berenang juga sih kan. Kita nggak berenang kan kalau udah sampai di kalau berenang itu udah sampainya kapan, Kak?
gitu loh. Berarti 1 hari langsung balik. Ya. Nah, habis itu besoknya baru ke Ubud, baru ke Nusa Dua lagi. Oh, seperti itu. Dan habis itu nanti rencana pulang mau sama Pulang ada melipir kemana atau kemana nih? Kan soalnya kan sama calon istri kan Yes. itu mau kemana lagi nih gitu loh. jadi dia kan sekarang stay di Jogja, jadi nanti kami balik ke Jogja dulu. Oke, oh ngantar ya, biar sampai selamat di tujuan, baru kakaknya pulang ke Tembagapura ya. Oh, kirain mau ke Jayapura. Oh enggak ke Jayapura. Jayapura sih, Jayapura dulu. Oh ke Jayapura. Baru nanti balik lagi ke Tembagapura buat kerja. Oke. Berarti Jayapura itu ya ketemu sama orang tua lah ya. Ya, ketemu sama keluarga. Adik-adik masih di sana atau gimana nih? Iya, masih di Jayapura juga. Masih. Udah seberapa nih? Dulu kayaknya aku masih kecil-kecil kayaknya nih. Dulu aku kesana tuh kayaknya masih kecil-kecil banget. Tapi sekarang udah gimana? Udah Sekarang yang di bawah kami kan berempat kan, bersaudara. iya. Saya anak kedua. Di bawah saya ada 2 lagi. Itu cewek semua. Yang cewek nomor 3 itu sekarang udah kuliah. Yang paling bungsu udah SMK. Oke deh. Berarti udah gede-gede semua ya. Bentar lagi menyusul kakak ya untuk menikah kali ya lagi. Oke deh. Kayaknya cukup sekian kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang aduh nggak tahu kemana arahnya. Tapi ya udahlah. Semoga kakak di Bali ini have fun, enjoy dengan destinasi yang ada di Bali ini. Semoga healingnya memang di sini ya, selalu kembali di sini gitu loh, biar kakak bisa refresh lagi, balik lagi kerja. Ntar nanti kalau udah pusing lagi, ya balik lagi sini. Gitu. Jadi sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua yang ada menonton di YouTube ini. Saya pamit undur diri. Saya Dita Aryani Siralahi dan teman saya Octavianus Koibur pamit undur diri dan selamat malam. Asik. Iya dong. Kok masuk Anda?